Assalamualaikum sahabat kuliner. Ini adalah Filipino Choco Bread yang sedang viral banget saat ini ya. Banyak banget yang pada nanyain. Hari Sabtu kemarin kebetulan saya sudah live baking demo bersama Chef Matt membuatnya. Tapi banyak yang nanya kemarin gimana sih step by stepnya, sudah ada di YouTube belum? Nah, beruntung sekali kali ini saya sempat untuk membuat videonya. Ini kira-kira setengah jam lagi dia akan mengembang sempurna dan siap dipanggang. Membuatnya tidak perlu sulit karena saya menguleni adonan rotinya menggunakan mixer Mito MX100. Saya pakai yang warna marun, ini bagus banget gitu dan bikin saya semangat di dapur. Lalu nanti akan saya panggang pada oven Mito Top yang hemat listrik. Bahannya adalah tepung terigu protein tinggi, kemudian ada susu bubuk dan gula pasir, lalu ragi instan dan sedikit bread improver. Lalu bahan selanjutnya ada kuning telur, air es dan susu UHT. Kita siapkan juga kuning telur, air es dan susu UHT. Kemudian ada margarin dan sedikit garam. Kita campur, pertama adalah tepung terigu. Gunakan selalu tepung terigu protein tinggi. Kemudian ada gula pasir. Lalu ada susu bubuk full cream. Kemudian kita masukkan ragi instan dan bread improver. Kita aduk rata. Nah, setelah rata, sekarang kita masukkan kuning telur. Kemudian air es dan susu UHT. Susu UHT dalam keadaan dingin nggak apa-apa ya. Ini langsung kita uleni pada mixer Mito MX100 ini ya. Sekarang kita gunakan padelnya yang hook seperti ini khusus untuk adonan roti dan pastry. Kita pasang. Lalu gunakan kecepatan sedang saja. Untuk roti, saya menggunakan kecepatannya sampai nomor 4. Nah, setelah bergumpal, kita masukkan menteganya, ini ya. Mixer Mito ini kapasitas membuat adonan rotinya tuh 350 gram. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ketemu resep yang menggunakan tepung 500 gram, bikinnya cukup setengah resep saja. Lalu kita tambahkan lagi garam. Ini garamnya. Lanjutkan diuleni sampai kalis dan elastis. Nah, kalau sudah kalis, licin begini, sekarang kita matikan mixernya, lalu kita lakukan proses potong timbang. Untuk roti Filipino ini, kita gunakan potong timbangnya 60 gram. Kita bulatkan ya, ini adonannya kalis. Diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit dalam keadaan ditutup. Kadang-kadang saya suka nutupnya kayak gini nih sahabat kuliner. Nah, tutup pakai bowlnya Mito sekalian, 15 menit ditunggu. Nah, setelah itu kita buka, langsung kita lakukan proses potong timbang. Ini timbangnya 60 gram ya. Ini adonannya bagus, cukup pakai Mito aja. (60 gram). Setelah itu kita lakukan proses rounding ya. Rounding itu penting ya, sudah beberapa video yang saya demokan cara membulatkan atau proses rounding ini. Kita ambil satu bulatan lalu lakukan cara membulatkan seperti ini ya. Jadi ini dikurung. Udah pada latihan belum? Sudah banyak sekali ya video cara membulatkan adonan, harus sampai licin seperti ini ya. Ini mempengaruhi hasil tampilan rotinya juga. Ini kita dapatkan ada 8 bulatan. Tadi ada sisa sedikit, saya sisihkan aja buat roti bulat saja. Jadi kita tutupi dengan plastik.
diamkan selama kurang lebih 15 menit. Ini adalah bahan fillingnya atau isian roti Filipino Choco Bread ini. Saya menggunakan resepnya yang ada di Instagram Lisa Tangkulun. Terima kasih Lisa. Bahannya dari tepung terigu, coklat bubuk, kemudian ada gula pasir, 1 butir telur, vanili, sedikit air, kemudian ada garam dan baking powder. Nah, kita langsung proses aja. Semua bahan dimasukkan ke dalam chopper Mitochiba ini. Keren ya choppernya, saya warna marun juga seragam dengan mixernya. Lalu gula pasir, kemudian ada baking powder, lalu garam, kemudian ada vanili, coklat bubuk. Nah, lalu 1 butir telur. Nah, caranya mudah, langsung diproses saja. Kita pasang tutupnya ya. Nah, peralatan dapur dari Mito nih warnanya kece-kece, jadi seneng. Nah, kalau sudah cukup terlihat bergumpal, kita matikan. Kita lihat ya, ini isinya begini saja, jadi bergumpal saja gitu ya. Oke, sehingga ini tinggal dipulung, ditimbang masing-masing 30 gram. Lalu kita ambil 1 bulatan ini, kita kempeskan dulu ya dengan cara dibulatkan lagi ulang. Kempes gitu, kita balik. Sekarang yang ada sambungannya ada di atas, tipiskan bagian pinggirnya saja, gitu. Lalu ambil 1 bulatan bahan filling, kita seperti isi onde-onde ya, kayak gini aja, dirapatkan, terus dibulatkan lagi. Nah, kerjakan pada semua adonan. Nah, kita ambil 1 bulatan yang sudah diisi, sedikit ditekan gitu ya, pastikan tuh isi coklatnya ada di tengah, lalu kita roll. Nah, ngerollnya gini ya, ibu-ibu jangan salah, dari tengah ke depan, dari tengah ke belakang gitu, supaya filling coklat terbagi rata ke sepanjang kulitnya ya ini. Nah, begini ya, jadi nggak cuma di satu sisi saja. Nah, kira-kira sudah tipis, ketebalan tuh kurang lebih 5 mili gitu ya. Lalu kita angkat, sedikit saya bantu dengan nah, kalau lengket, ibu-ibu bisa kasih mentega gitu ya. Setelah itu kita taruh begini saja. Kemudian kita kerat. Ingat ya, ini dikerat tidak sampai tembus. Jadi bagian atasnya saja yang keiris. Ini kerat gitu aja ya. Jadi kulit atasnya saja yang keiris. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kisaran 5 sampai 7 keratan ke arah sisi kanan dan 7 keratan ke kiri lagi. Nah, sudah begini langsung kita balik. Nih, kita balik. Gitu ya. Nah, setelah balik ditipiskan salah satu sisi yang sini ya. Nah, ditipiskan nih istilahnya dikasih kaki supaya nanti bisa nempel baik. Langsung kita roll. Nah, gitu saja. Ini sudah jadi ya. Nah, aslinya sih rotinya panjang-panjang seperti ini, tapi kemarin saat saya live baking demo, saya bikin varian bentuk lain. Saya bikin menjadi bentuk tapal kuda seperti ini. Ya, jadi selera saja, mau lurus, mau dilengkungkan atau dibulatkan, langsung dijepit gitu juga boleh. Lalu kita susun di loyang. Ini menyesuaikan dengan ovennya ya. Nah, ini cuma isi 3.
Terus apakah boleh antri? Boleh ya. Jadi kalau misalkan di oven nggak muat, kita bisa antri karena ini loyang yang muatnya kecil. Nah, kita tutupi kayak gini pakai plastik ya. Diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah dia mengembang 2 kali lipat, ini terlihat dia gemuk ya. Kita polesi bagian atasnya menggunakan susu evaporasi kayak gini. Nah, ini supaya mengkilap nanti hasilnya. Dan lembut ya, jadi golden brown. Tidak crispy banget. Pastikan oven sudah menyala 15 menit sebelumnya. Pasang pada suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang sampai dia tampak kuning kecoklatan, kurang lebih 15-20 menit. Nah, kalau sudah dia tampak kuning kecoklatan ya, kita ambil. Nah, golden brown matang sempurna. Panas-panas kita harus polesi dengan butter. Nah, dengan dipolesi butter, roti menjadi lebih mengkilap dan permukaannya menjadi lebih lembut. Dikerjakannya ketika roti masih panas supaya butternya langsung leleh. Nah, kita lihat tekstur rotinya, ini lembut sekali ya dengan filling coklat yang crispy.